Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Yani Haryani, NIM 20 208131, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang Just in Time pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Selanjutnya pengertian just in time. Nah, just in time ini pertama kali dikembangkan di negara Jepang yang telah diaplikasikan secara nyata sejak awal tahun 1970-an pada perusahaan manufaktur di Jepang. Nah, pada awalnya di Toyota Motor oleh Mr. Taichi Ono, seorang wakil direktur utama, serta beberapa teman sejawatnya. Nah, di antaranya Shigeo ini mengadopsi strategi Henry Ford yang disesuaikan dengan etos kerja masyarakat di Jepang sehingga lahirlah sebuah filosofi yang disebut sebagai just in time. Nah, konsep ZIT kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat, seperti Hewlett Packard, IBM, dan Harley-Davidson. Nah, istilah just in time ini secara harfiah berarti tepat waktu yang telah banyak dan berhasil digunakan oleh industri di Jepang dengan memanfaatkan kemampuan pemasok, bahan baku atau komponen untuk menyerahkan pesanan tepat pada saat dibutuhkan dan pada tingkat yang dibutuhkan saja. Nah, sejak itulah industrian di Jepang menyadari bahwa mereka itu tidak perlu lagi menimbun bahan maupun komponen di pabrik dalam jumlah besar, karena produsen bahan dan komponen atau supplier dapat memenuhi kebutuhan mereka secara tepat waktu, nah tepat jumlah dan tepat harga. Secara singkat itu, ZIT adalah suatu pendekatan yang berusaha menghilangkan semua sumber pemborosan, sesuatu yang tidak menambah nilai di dalam kegiatan produksi dengan menyuguhkan suku cadang yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat. Menurut Samri, bahwa just in time ini adalah suatu sistem produksi di mana bahan baku hanya dibeli sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sesungguhnya. Nah, ZIT ini berarti bahwa jumlah unit kebutuhan bahan yang ditransfer ke dalam tiap tahap itu memproduksi pada tepat waktunya. Nah, tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut. Just in time ini juga adalah sebuah model di mana perusahaan hanya memproduksi atas dasar permintaan tanpa memanfaatkan tersedianya persediaan dan tanpa menanggung biaya persediaan. Selanjutnya kita memasuki sejarah perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini dahulu PT Indofood Sukses Makmur TBK, PT Genzindo Prima Nusantara, PT Indosentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan PT Cipta Kemas Abadi. Nah, ini tuh merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia.
Nah, perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Intikusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Nah, perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Nah, dalam beberapa dekade ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Nah, perusahaan ini tuh mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan makanan bermutu, aman dan halal untuk dikonsumsi. Nah, aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa praktis, aman dan halal untuk dikonsumsi senantiasa juga menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Nah, akhir tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Nah, PT Indofood CBT Sukses Makmur Tbk ini memiliki cabang di Bandung, didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati, yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmura Food Manufacturing Company Ltd, yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Nah, pada saat itu jumlah karyawan yang ada sebanyak 20.012 orang yang dibagi menjadi 2 shift dan memiliki peralatan produksi sebanyak 3 line. Nah, setiap line mempunyai kapasitas produksi sebanyak 18.000 pieces per jam. Pada tahun 1993 penggunaan mesin meningkat menjadi 8 line dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 10 line mesin. Nah, sampai saat ini telah beroperasi hingga menjadi 14 line. Nah, pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan ini merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya itu Medan dan Pekanbaru. Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Nah, sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan itu
cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik itu berada. Nah, sehingga produk itu tuh dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Nah, adanya permintaan yang semakin meningkat itu menyebabkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan mendirikan pabrik 2 pada September 2007 dengan jumlah produksi 2 lain yang memiliki kapasitas 2 kali lebih besar dibandingkan kapasitas mesin produksi yang terdapat di pabrik 1. Nah, pada akhir tahun 2008, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memiliki tiga memproduksi Kopaks seperti Popmi dengan menggantikan salah satu line pabrik 1 dengan mesin yang dapat memproduksi Kopak. Nah, produk yang dihasilkan ke-15 pabrik tersebut telah terstandarisasi secara menyeluruh. Nah, diantaranya itu bahan baku, parameter proses, mesin atau peralatan, manpower atau tenaga kerja, dan barang jadi. Nah, standarisasi yang berlaku di semua pabrik tersebut telah disertifikasi oleh SGS melalui sertifikasi internasional standar operasional atau ICO. Termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, selain itu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini juga memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dan sertifikat halal yang berlaku untuk semua produk internasional. Nah, pada 21 Maret 1998, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memperoleh sertifikat manajemen mutu ICO versi 9001 yang diserahkan di Jakarta pada 3 Maret 1999. Kemudian pada 5 Februari 2004, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini diperoleh sertifikat ICO 9001 sampai 2000 atau ICO 9001 versi 2000 dari Badan Akreditasi SGS Internasional Indonesia. Nah, hal ini tuh ditunjukkan melalui slogan yang terdapat pada logo Indofood, the symbol of quality food, atau lambang makanan bermutu, yang mengandung konsekuensi hanya produk bermutulah yang dihasilkan. Nah, produk bermutu tidak hanya dibuat dari bahan baku pilihan, tetapi diproses secara higienis dan memenuhi unsur kandungan gizi dan halal. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memiliki orientasi pasar yang dimana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan 4 permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Produk yang dihasilkan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini divisi mie instan terdiri dari 2 kelompok, yaitu back noodle
uh, uh, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatan tidak digoreng melainkan dikeringkan. Nah, karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, yakni bersifat mass production, yakni jenis barang yang diproduksi itu relatif sedikit, tetapi dengan volume produksi yang besar, permintaan produk tetap atau stabil. Demikian juga desain produk jarang sekali dirubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Di samping produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pun turut memperhatikan pemasaran produk sehingga memungkinkan perusahaan untuk semakin berkembang. Berbagai cara kegiatan promosi dilakukan seperti advertising atau periklanan, baik itu di media cetak maupun media elektronik dan papan reklame. Nah, sedangkan kegiatan sales promotion meliputi pembagian hadiah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui undian hadiah. Nah, 5 pemasaran mie instan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Bandung dibagi ke dalam 2 wilayah pemasaran. Nah, wilayah pemasaran 1 meliputi Bandung, Purwakarta, dan Sukabumi. Sedangkan untuk wilayah pemasaran kedua itu meliputi Tasikmalaya, Garut, Cirebon, dan Jatibarang. Adapun tujuan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini memperluas yang pertama itu memperluas usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Yang kelima itu berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, penerapan just in time pada perusahaan. Nah, penerapan just in time ini merupakan konsep persediaan yang mempengaruhi tidak hanya akuntansi dan produksi, tetapi juga fungsi pergudangan dan serta pemasaran. Karena prinsip dari VIT ini adalah menerima bahan-bahan keperluan produksi persis pada saat dibutuhkan daripada menimbun persediaan. Sistem GIT ini tergantung sepenuhnya pada penerimaan barang yang dipesan secara teratur dan tepat waktu. Nah, just in time ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan seperti pembelian, produksi, distribusi, administrasi, dan sebagainya. Namun, bidang fungsional ini yang telah banyak menerapkan just in time adalah pembelian dan produksi. Ya, karena sistem pembelian dan produksi ini merupakan titik awal penerapan just in time sebelum diterapkan pada bidang fungsional lainnya. Nah, tujuan dari penerapan just in time ini adalah untuk membeli bahan baku tepat waktu dan untuk digunakan dalam proses produksi, dan untuk memproduksi dan mengantarkan barang tepat waktu untuk dijual. Nah, ini tuh dapat dicapai dengan mengurangi pemborosan, mengurangi persediaan, membangun hubungan yang baik dengan pemasok, meningkatkan keikutsertaan pekerja,
dan membuat program yang berfokus pada konsumen. Nah, manfaat dari penerapan just in time ini yang pertama itu mengeliminasi pemborosan. Nah, sistem just in time yang diterapkan oleh perusahaan untuk menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah atau non value added activity bagi produk. Yang kedua itu adanya partisipasi dari karyawan. Nah, dalam just in time, peran dari semua pihak itu sangat dibutuhkan, baik dari manajer maupun dari karyawan ataupun pekerja yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada mengurangi atau bahkan menghilangkan produk cacat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini merupakan rasio antara output dengan input. Nah, berkaitan dengan pentingnya penerapan just in time ini dalam pengelolaan perusahaan, maka perlu diterapkan pada PT Indofood Sukses Makmur, yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan menggunakan just in time dapat mengurangi persediaan ke tingkat minuman. Penerapan just in time dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, ketetapan waktu. Ketetapan waktu ini karena bagi perusahaan produktivitas itu sangatlah penting, yaitu menghasilkan barang yang lebih baik dengan biaya per unit yang lebih rendah. Nah, hal ini tuh akan meningkatkan daya saing perusahaan karena dengan meningkatkan produktivitas perusahaan akan memperoleh keuntungan. Nah, salah satu sistem yang dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan itu menggunakan sistem just in time. Nah, manfaat dari just in time ini diantaranya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Ya, menurut saya bahwa tujuan utama just in time ini adalah menghilangkan pemborosan dan konsisten dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, penerapan just in time atau ZIT ini purchasing penerapan sistem just in time purchasing atau sistem pembelian just in time dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, penerapan just in time atau ZIT purchasing ini secara langsung dapat memberikan dampak yang besar terhadap efisiensi, biaya, dan produktivitas. Nah, aktivitas pembelian atau pengadaan barang dalam suatu perusahaan itu baik berupa pembelian barang dagangan ataupun barang untuk kepentingan produksi merupakan salah satu aktivitas utama yang terjadi secara rutin dan berkesinambungan. Sebagai aktivitas rutin, peluang untuk terjadinya pemborosan atau wasti sangat besar sekali. Nah, untuk itu just in time ini pada aktivitas pembelian akan berusaha mengurangi atau bahkan mengeliminasi pemborosan atau wasti tersebut. Nah, just in time purchasing ini dapat menghasilkan efisiensi biaya yang menciptakan produktivitas perusahaan. Perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku sesuai dengan yang dibutuhkan dari pemasok. Dengan tepat waktu dapat meminimalkan biaya pemborosan. Dengan meminimalkan biaya pemborosan itu atau biaya penyimpanan, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan guna mencapai tujuan just in time purchasing, yaitu meminimalkan biaya persediaan meliputi biaya penyimpanan dan lain-lain. Maka hal ini tuh diterapkan pada sistem pembelian bahan baku atau material. Nah, pada perusahaan PT Indofood ini penerapan just in time pada sistem pembelian bahan baku untuk memproduksi mie, bahwa perusahaan ini tidak menyimpan persediaan bahan baku di gudang, sehingga perusahaan ini tuh tidak mengeluarkan biaya yang menyimpan untuk menyimpan
untuk penyimpanan bahan baku. Yang pertama, total biaya persediaan. Nah, total biaya persediaan di sini yang dimaksud itu bahan baku dikelompokkan menjadi beberapa macam, yakni biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Nah, uh, besarnya biaya penyimpanan yang dikeluarkan perusahaan itu sehubungan dengan diadakannya persediaan barang. Nah, berkenan dengan uraian di atas, maka dalam PT ini tuh besarnya biaya persediaan bahan baku yang meliputi biaya penyimpanan bahan baku yang dikeluarkan perusahaan dengan menganalisis metode perusahaan dalam menentukan biaya penyimpanan bahan baku dan sistem just in time dalam menentukan biaya penyimpanan bahan baku atau material, kemudian membandingkan besarnya biaya penyimpanan sebelum dan sesudah penerapan sistem just in time. Yang kedua itu sumber bahan baku dan bahan penunjang. Nah, bahan baku dalam pembuatan mie instan di PT Indofood ini tuh menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasarnya. Tepung terigu yang digunakan dalam proses tersebut dikategorikan berdasarkan kadar gluten yang dikandung pada tepung terigu. Nah, dalam memperoleh bahan baku maupun bahan pembantu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memperoleh dari dalam negeri, sehingga perusahaan ini tuh tidak sulit memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, selain itu, dengan memperoleh bahan baku dari dalam negeri dapat menghemat biaya transportasi. Tepung terigu ini diperoleh secara lokal, yaitu dari PT Bogasari Flour Mills Surabaya. Selanjutnya, bahan penunjang atau pembantu. Nah, bahan penunjang atau pembantu ini merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses pembuatan mie instan agar mie yang dihasilkan itu tuh dapat terbentuk dengan baik dan sebagai kelengkapan rasa, tekstur, dan kekenyangan mie yang nantinya dapat mempengaruhi mutu mie itu sendiri. Yang dimaksud bahan pembantu itu tuh adalah tepung tapioka. Nah, di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, tepung tapioka itu diperoleh dari supplier Lampung. Pengirimannya itu tergantung stok yang ada ataupun tergantung permintaan PPIC. Nah, bahan-bahan lainnya itu seperti minyak goreng berasal dari merek Bimoli, produksi PT Intiboga Sejahtera Surabaya, dan garam dapur yang digunakan berasal dari PT Garam Gresik. Untuk zat perwarna jenis yang digunakan adalah tartazine CI 19140. Nah, sedangkan bumbu dan minyak bumbu berasal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Seosoning Semarang. Bahan tambahan air berasal dari sumber air bor. Etiket diperoleh dari PT Cipta Kemas Abadi. Nah, jenis plastik yang digunakan itu jenis OPP atau Oriented Polypropylene, dan untuk karton berasal dari PT Surya Rengo Container. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.